Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, kita berjumpa lagi di Persekutuan Doa Perduki Chapter Selatan 2. Malam hari ini kita akan mendengarkan pengajaran pewartaan dari Romo Bernardus Hardi Jantan PR, yang biasa kita panggil dengan Romo Hardi. Dan kita akan awali dengan pujian yang akan dibawakan oleh tim Perduki Chapter Selatan 2. Saya ditemani oleh Pak Willy dan Bu Gladys dan juga pemain musik Binar. Kita akan awali dengan lagu Mars Perduki. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita tunggu Bro Binar. Tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesus adalah Tebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, mencari bahwa kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto Perduki kita. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Mari kita berdoa untuk doa pembuka. Kita awali dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami boleh datang lagi kepadamu Bapa. Kerinduan kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan berkat kesehatan bagi kami semua. Engkau juga telah memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami yang tak terhitung banyaknya. Bapa, saat ini Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau menyerahkan hati kami, mata hati kami, semua hanya tertuju kepadamu saja. Kami mau bersyukur Bapa. Kami mau menyembah Engkau Bapa.
kami mau mendekat kepadamu, Bapa. Mari kita nyanyikan ku bersyukur kepadamu sebagai ucapan syukur kita, ungkapan syukur dari hati kita. Ku bersyukur kepada Saja Allah, aku tenang, karena daripadamulah keselamatan. Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau terus memuji Engkau. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami, dan kami tak akan goyah selama-lamanya. Kepadamu Bapa.
Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memegang tangan kami. Bahkan ketika kami lemah, tak kuat lagi, Engkau menggendong kami. Kami juga Tuhan, selalu mengundang Engkau Tuhan, masuk ke dalam perahu kami, yang kami melewati samudra yang luas, ombak dan badai menyerang, tapi kami tak takut, sebab Engkau beserta kami. Dan kami percaya itu, kami ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan saat ini. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk mendekat kepadamu. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk boleh masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau sendiri bersabda, 2 atau lebih orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami tertuju hanya padamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan membimbing kami masuk di dalam rencanamu. Rencanamu yang indah. Mataku tertuju padamu saja Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha murah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahim. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami satu persatu. Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Bapa yang maha baik. Sungguh kami bersyukur berterima kasih. Kalau saat ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Bernardus Hadi Jantan PR, di antara kami untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan pengajaran-Mu, sabda-sabda-Mu untuk kami semua. Kami yang rindu Tuhan, rindu mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah Romo Hardi, urapilah dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang disampaikan semuanya hanya berasal dari-Mu saja. Berkatilah kami semua ya Tuhan, yang mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan oleh Romo Hardi. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh Tuhan mengerti apa yang Kau sampaikan, dan kami boleh merenungkan, dan kami boleh melaksanakan sabda-Mu, perintah-perintah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Amin. Silahkan Romo Hardi. Oke, Ibu Bapak, selamat malam. Ya, tadi saya mendengar sedikit sih, nggak jelas juga sih, orang yang marah-marah itu ya. Kita harus memahami orang-orang seperti itu. Kira-kira ada di jalan apa sekarang ini? Ya, sekarang ini. Jadi kalau saya perhatikan, mungkin dia sedang berada di jalan yang namanya kebebasan. Ya. Kita sudah membahas itu, kebebasan, dia punya kognitif, tahu betul, secara berani, secara batiniah, dia mengambil jarak, menilai sebuah lembaga, ya entah apapun, lembaga gereja, tetapi dia sesungguhnya juga masih tetap percaya pada Tuhan. Tapi bahasa yang keluar itu bahasa yang kurang baik gitu ya. Sama seperti halnya sebelum COVID atau di tengah COVID, itu pastor kepala kami di Alam Sutra itu dimarahi oleh seorang bapak. Ya. Sehabis misa itu tanggal 12 Maret ya, sebelum PSBB, itu dia dilabrak oleh seorang bapak, kemudian dia mengatakan, Romo tahu nggak sih bahwa sekarang ini COVID-19, Corona? Kemudian pastor kepala kami itu hanya diam saja. Romo nggak bisa nih, misa diselenggarakan. Kemudian tahu bahwa yang datang itu sedang emosi, maka dijawab dengan ketenangan, oke, nanti kita akan bicarakan di kekuskupan, ya. Karena
gereja, masing-masing gereja ini kan milik kuskupan. Kalau kuskupan mengatakan dia tutup, ya tutup. Ya, kalau kuskupan mengatakan masih tetap bisa diselenggarakan, ya masih tetap diselenggarakan. Jadi malam ini saya pengen Ibu Bapak mengenali siapapun, entah diri kita, entah orang lain, dia itu sedang berada di jalan apa. Ya. Kemarin kita sudah membahas jalan iman. Ya. Mungkin kita pernah mengalami itu di masa kecil, ketika sungguh tiap hari kita dibawa ke gereja, diajak untuk aktif ini dan itu. Selanjutnya kita masuk ke jalan iman ini, itu adalah jalan yang memberikan kekuatan manakala ada kesulitan di dalam hidup. Yang berikut itu jalan kebebasan, tadi sudah ada contohnya, ya, yang nyata, kemudian juga jalan ketidakpercayaan. Orang sungguh mengambil sebuah keputusan, ya saya tidak percaya sama Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan itu adalah ketika dia meninggal pun Tuhan tetap menerima dia, Tuhan tetap berdialog dengan dia. Mengapa you tidak percaya? Tetapi dalam cerita kemarin itu adalah bahwa orang ini sebetulnya pengen percaya sama Tuhan. Tapi dia membutuhkan bukti-bukti. Tuhan itu menolong atau tidak. Dan bisa jadi banyak orang juga mengalami jalan seperti itu. Orang ingin bukti Tuhan itu ada, Tuhan itu tampil. Yang berikut itu adalah jalan pertobatan. Jalan pertobatan. Mereka yang masuk atau menapaki jalan ini banyak menurut saya. Kalau saya lihat di YouTube, itu banyak orang yang pindah dari agama ini ke agama Katolik, ke agama Kristen, atau juga sebaliknya yang disebut dengan mualaf, orang Kristen itu pindah ke agama yang lain itu. Bagi saya jalan pertobatan ini, ya, Tuhan punya banyak cara lah ya, punya banyak cara. Nah, diawali jalan pertobatan ini juga kita bisa mengalami mereka dari keluarga yang saleh. Namun perlahan-lahan hidupnya itu mengesampingkan hidup iman. Kalau saya amati, kalau saya pernah menjadi guru, kemudian juga mahasiswa, saya bisa mengamati tuh, kalau anak-anak Katolik yang sekolahnya di Katolik, SD, SMP, SMA, itu biasanya imannya itu aman. Ya. Apalagi kalau sekolah itu mengadakan ekaristi secara rutin, kemudian juga pengakuan dosa secara rutin, orang akan terjaga, mudah terjaga imannya, merasa damai, merasa tenang. Dan seringkali mereka punya kerinduan untuk pergi ke gereja. Sekarang ini di Laurentia misalnya saja, anak-anak tidak bisa pergi ke gereja, tapi saya mendengar mereka punya kerinduan. Tapi ini tingkat SMA, TK sampai SMA. Nah, problemnya ketika orang masuk dalam universitas, ya. Universitas, lulus, masuk kantor, hidup iman yang rutin itu bisa jadi berantakan. Ya. Apalagi di universitas, itu mulai di universitas. Orang bisa, ritme hidup itu bisa sangat kacau. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu dan umur, agama, gereja itu mulai ditinggalkan. Yang tersisa itu hanya bosan dan juga kelelahan. Capek cari duit. Ya. Kemudian orang berpikir apa lagi nih?
Ya, pada titik tertentu, ya, ketika finansial memadai bahkan berkelimpahan, dia mulai bertanya lagi, masa sih hidup saya seperti ini aja? Ya. Lalu dia berpikir soal kematian. Ya. Dan dia mulai tersentuh dengan lagu Hidup Adalah Kesempatan misalnya. Ya. Tahu ya lagu Hidup Adalah Kesempatan. Sebetulnya saya sudah ngirimin slide itu. Bisa dibuka nggak slide-nya ya? Hidup ini adalah kesempatan. Ya, pokoknya itu yang sering kali dinyanyikan. Ketika lagu ini muncul, itu banyak orang tersentuh. Dan banyak orang melalui lagu ini, itu orang bertobat. Hanya berkat lagu. Ya. Ada juga orang bertobat itu karena nonton film. Ya, nonton film. Atau ya, suatu kali saya itu didatangi oleh keluarga muda. Usia perkawinannya belum setahun, tapi ributnya itu udah banyak. Ya. Si ibu muda ini berkata pada saya, Romo, saya dicuekin, Romo. Jadi ketika suami pulang dari kantor, itu saya dicuekin aja. Saya tanya baik-baik, malah tinggi nadanya. Wah, saya bingung nih ya. Mungkin ibu bapak mengalami. Saya kan nggak mengalami, ini kenapa nih orangnya. Kemudian tiba-tiba ada ide muncul. Ya. Itu zamannya film Terminator. Ibu bapak pernah tahu ya. Terminator. Kemudian saya ajak dia, yuk kita nonton Terminator. Karena saya sudah mengikuti yang satu, yang kedua, yang ketiga. Ya. Jadi ada 3 episode yang dibuat oleh sutradara siapa ya, Cameron ya. Dan kita nonton bersama-sama. Jadi saya, dia dengan suaminya. Nah, dalam film itu, robot itu, si Terminator itu berani berkorban. Ya. Kemudian di akhir film, ketika kita pulang satu mobil, saya mengatakan, yuk bayangkan, robot aja mau berkorban pada manusia, supaya manusia itu hidup. Maka silakan saling, ya, sungguh ketika ini masih baru, kemudian refleksikan pengorbanan apa yang aku ingin membahagiakan, lebih ingin membahagiakan apa sebagai pengorbanan itu untuk pasangan hidup. Dan untungnya pasangan ini tidak balik lagi kepada saya. Saya tidak tahu apakah perselisihannya makin meruncing, ataukah mereka sudah berdamai, sudah saling memahami. Dan saya merasa mudah-mudahan itulah yang menjadi titik balik atau jalan pertobatan mereka. Salah satunya itu ya lewat nonton itu. Ada orang yang mau bercerai, udah keputusannya cerai kok. Saya juga bingung ini gimana orang datang pada saya dengan membawa saya mau bercerai. Kemudian saya mengatakan ini pertimbangan atau keputusan? Keputusan, Rom. Ya kalau udah keputusan ngapain lagi datang ke saya ya? Orang udah ambil keputusan. Ya. Kalau pertimbangan ya. Tapi entah mengapa saat itu kita kumpul di Plaza Semanggi. Ya. Kemudian saking bingungnya saya tanya ada film apa nih? Kemudian ada film The Greatest Showman. Mungkin Ibu Bapak pernah menonton The Greatest Showman. Itu film yang luar biasa musikal, tetapi di saat kita menonton bersama, ya, saya tidak tahu karena mereka sudah mengambil keputusan. 2 minggu kemudian, si istri ini
mengirimkan WA kepada saya, Romo, kami tidak mengambil sebuah keputusan. Ya, kami tidak bercerai. Tetapi kami mau hidup baru lagi dan saya akan hijrah ke Bali. Saya akan berusaha di Bali. Di Jakarta, saya sudah ruwet, Romo. Hidup saya sudah ruwet. Jalan pertobatan, ya, dengan sebuah film, dengan sebuah lagu, Tuhan memberikan sebuah jalan itu. Kita tidak tahu. Atau ada yang tergugah ketika anak-anaknya, jadi pertobatan ini justru datang dari anak-anaknya. Anak-anaknya yang mulai remaja itu bertanya tentang Tuhan. Ya. Mama bisa nggak menceritakan Tuhan itu siapa? Ya. Ini anaknya bertanya. Sementara pada waktu itu mamanya itu sudah geleng-geleng kepala, udah mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Tetapi ketika anaknya bertanya, Mama, tolong ceritakan pada saya siapa Tuhan. Ya. Dan saat itulah si mama ini, si ibu ini, yang awalnya sudah menjauh dari Tuhan, akhirnya dia mencari-cari lagi Tuhan di dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menceritakan kepada anaknya. Ibu bapak, ada orang yang masa kanak-kanaknya itu punya konsep bagus sih. Bahwa Tuhan itu adalah pemberi solusi yang hebat. Jadi ketika dia berdoa, waktu kanak-kanak, semua itu dikabulkan. Apapun permintaan dia, Tuhan itu menjadi solusinya. Setiap kali dia berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan, ini waktu pelajaran ya, waktu sekolah, Tuhan berilah aku nilai A. Ya. Berilah aku lulus. Ya. Doanya seperti itu. Dapat A, dapat A. IPK-nya 4 gitu. Berilah aku lulus, lulus. Dapat cincin dia. Ya. Tuhan, aku belum siap ujian. Belum siap ulangan. Dia menceritakan itu. Datanglah dia pergi ke sekolah. Dan betul, ya, dia mengatakan, Tuhan, aku belum siap ujian, belum siap ulangan. Di sekolah, tahu-taunya gurunya sakit. Jadi tidak memberi bahan ujian. Jadi ujiannya ditunda. Nah itu konsepnya tuh. Tuhan adalah pemberi solusi yang hebat. Ya. Itu sama seperti juga saya waktu itu, waktu kuliah. Ini dodolnya saya. Saya itu menyiapkan bahan ujian yang ternyata ujian esok hari itu bukan ujian psikologi. Sementara saya belajar yang lain. Ya. Tahu-tahu diberitahu oleh teman saya, itu adalah kita nanti ujian psikologi loh. Waduh, mati ya. Bahannya itu sama sekali tidak saya sentuh. Jadi sejauh saya ingat waktu di ruang kuliah aja. Udah ujian dan rasa-rasanya saya berdoa begini, Tuhan, aduh, saya salah menyiapkan bahan ini Tuhan. Ini gimana nih Tuhan? Ampuni dosa saya nih, saya bisa ngulang ini Tuhan. Nah, doa saya terkabul. Ya. Jadi ketika ujian dikumpulkan, semua ujian dikumpulkan, ujian psikologi, ternyata dosennya itu terlambat, sangat terlambat mengumpulkan nilai-nilai mahasiswanya.
Apa jadinya? Jadi sekretariat itu akhirnya juga rektor mengambil sebuah keputusan, ya sudah, seluruh angkatan itu kuliah psikologi mendapatkan B. Jadi saya bersyukur sekali, enggak belajar tetapi nilainya B. Ya. Oke, ini seakan-akan Tuhan itu pemberi solusi yang hebat. Lalu tumbuh dewasa, ya kita tetap berdoa, bukan? Ya. Konsep pemberi bahwa Tuhan pemberi solusi yang hebat itu masih ada di benak. Mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri. Kita punya konsep apa pada Tuhan, tentang Tuhan. Namun terus memudar, ya karena Tuhan nampaknya tidak tertarik itu dengan masalah-masalah yang dia hadapi, yang aku hadapi. Ya. Banyak masalah yang rupa-rupanya juga tidak terselesaikan. Ya, meskipun sudah berdoa, ya, masih ingat tuh konsep Tuhan pada waktu kanak-kanak. Dia pemberi solusi yang hebat. Ya. Lalu karena doanya tidak dikabul-kabulkan, maka dia berubah menjadi yang namanya agnostik. Ada atau tidak adanya Tuhan, ya sama saja sih bagi hidup saya. Beriman itu nggak punya efek di dalam hidup saya. Ya. Tuhan diragukan di dalam hidup. Ya. Dan apalagi banyak orang yang mengalami hal ini. Ya. Teman-teman kuliah, ya, dulu juga hampir persis sama. Ya. Saya masih ingat waktu kuliah filsafat itu banyak orang, banyak teman-teman saya meskipun mereka calon imam, tetapi itu tentang Tuhan itu banyak pertanyaan tuh. Dan seringkali menjadi agnostik. Ya. Ada tidak adanya Tuhan, ya sama saja di dalam hidup. Tuhan nggak punya efek di dalam hidup saya. Juga teman-teman saya. Ya. Atau pertanyaannya adalah ini, ya saya bisa memahami sekarang ini ketika ada orang, ya keluarga, ya udah lumayan lah karena anaknya sudah kuliah, kemudian lulus. Saya masih ingat namanya Caroline. Baru saja lulus, belum wisuda, dia memang sudah bekerja, ya. Tapi waktu pulang dari kantor, dia naik ojol, ya. Naik ojek online, dan karena tidak hati-hati mengalami kecelakaan. Dan si Caroline mati dalam kecelakaan itu. Bisa dibayangkan ibu bapak, orang tua itu sudah mengeluarkan biaya yang sangat mahal, kemudian anaknya meninggal. Saya tidak tahu, saya agak lupa nih, Caroline ini anak tunggal atau tidak. Kalau anak tunggal, wah ini lebih parah lagi nih, konsep tentang Tuhan, iman akan Tuhan Yesus, itu bisa jadi dia akan berbalik, dia tidak akan percaya nih orang tua. Nah, lama-kelamaan orang ini akan jatuh pada ketidakpercayaan. Ya. Jalan yang ditempuh itu adalah jalan ketidakpercayaan pada Tuhan. Ya. Maka ibu bapak silakan nanti ya merenung-renung, saya punya konsep Tuhan itu seperti apa ya? Seperti apa? Nah, banyak orang yang berputar pada jalan ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan ini mungkin bisa jadi karena penderitaan hidup. Ya. Atau kita menyebutnya, kalau saya menyebutnya itu adalah misteri kejahatan, misteri penderitaan. Ya. COVID-19 ini
itu adalah misteri penderitaan. Kita menyebutnya Allah itu absen, ya. Allah seakan-akan itu tidak hadir di dalam kehidupan manusia. Seakan-akan Tuhan membiarkan membiarkan penderitaan hidup manusia itu berlangsung. Lumayan lama loh ya. Mungkin hampir 7 bulan ya, 7-8 bulan. Orang bertanya-tanya. Kompas hari ini saya senang ya. Ada anak muda, kemudian ketika dia usaha, kolaps, tetapi dia akhirnya bangkit dan dia punya usaha yang baru. Berkat COVID, dia punya usaha yang baru. Saya masih ingat juga, tahun 98 banyak orang kena PHK, sehingga apa yang dilakukan, dia jualan mie, jualan bakmi, dan sekarang bakminya itu laku sekali. Dia di rumahan. Yang hebatnya itu adalah pokoknya setiap hari Senin saya harus libur. Hari Senin libur. Kalau Minggu setelah pergi ke gereja jam 6 pagi dia baru buka. Dan kalau sudah habis, yang dijual sudah habis, dia tidak akan menambah-nambah lagi. Istilahnya itu adalah inilah rezeki dari Tuhan. Ya. Kalau ada orang kan yang berpikir ya berdagang itu kan seringkali kan konsepnya kalau laku dia akan menambah barang dagangannya. Tapi kalau orang ini tidak, terserah habisnya jam 1 ya sudah, dia tidak akan menambah. Ya. Kalau habisnya jam 3 ya sudah dia. Ya. Kadang pernah dia habisnya itu seringkali itu agak siang, ya. Siang maksudnya siang. Jam 12, buka jam 9, jam 12 sudah habis. Jadi dia tidak menambah apapun. Ini Ibu Bapak, maka catatannya untuk orang-orang yang mengalami dari pertobatan, barangkali kita harus memperhatikan turning point, titik baliknya itu di mana? Ya, itu penting itu. Atau kalau sudah sampai pada ya sesuatu yang akhirnya jatuh pada ketidakpercayaan, maka perlu nih menanamkan kembali relasinya dengan Tuhan. Dia harus mengingat kembali relasi yang enak, relasi yang nyaman, relasi yang memberikan penghiburan dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mulai ragu-ragu, mulai tidak percaya, mungkin baik ya mengenang kembali turning point atau saat-saat indah bersama dengan Tuhan. Ya. Maka betul ada sebuah nyanyian itu adalah Allah peduli. Ya, Allah peduli. Tuhan tetap hadir di dalam penderitaan. Tuhan tetap hadir di dalam COVID-19 ini. Tapi jangan sampai menantang Tuhan ya. Jadi di luar negeri itu ada, di Amerika, saya membaca berita tuh, ada anak muda, beberapa anak muda, dimasukin dalam sebuah tempat, dia mengatakan, yang terkena COVID-19 dapat uang. Nah, itu kan mengerikan sekali. Cara pikir yang aneh. Gitu. Itu jalan pertobatan. Yang kelima, itu adalah jalan eksplorasi. Ya. Mungkin bisa tumpang tindih ya jalan-jalan seperti ini. Eksplorasi adalah orang-orang yang terus-menerus mencari Tuhan, mencari kedamaian. Ya. Orang mengira, misalnya saja ada orang yang akhirnya terkesan dengan sebuah yayasan Buddhis. Ya. Karena apa? Karena dia memberikan sumbangan itu dengan tulus sekali. Juga pada masa COVID-19 ini dia memberikan sumbangan yang luar biasa untuk Pemda DKI Jakarta.
Buddhis, explore ya. Tetapi dia merasa dia nggak punya background Buddhis yang baik karena konsepnya itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Kalau Buddhis itu kan punya paham reinkarnasi. Reinkarnasi itu berarti kalau orang meninggal, dia akan balik lagi ke bumi ini dan terus-menerus ya. Kemudian dia berpikir, kalau begitu lelah sekali ya hidup ya. Ya, maka dia mencari yang lain, ya, mencari yang lain. Kemudian masuk, dia berkenalan dengan agama Kristen, bukan Katolik ya. Dia beragama, dia mau mengenal agama Kristen. Agama Kristen dia merasa, waduh, kok konsepnya cuma surga dan neraka. Surga dan neraka. Ya, bahkan ada pemuka agamanya mengatakan, yuk bisa masuk neraka nih. Kalau tidak konsep tentang Tuhan, Tuhan yang benar, kalau you keliru mengenai konsep yang tentang Tuhan yang benar, kamu bisa masuk neraka nih. Kok apa-apa neraka, apa-apa neraka. Dia bingung sekali. Maka dia cari lagi. Kemudian akhirnya ya dia masuk Katolik. Karena bagi dia Katolik itu adalah hidup beriman dengan sungguh akal budi yang benar-benar luar biasa. Ya. Maka ketika kan dalam ajaran itu dikatakan surga, purgatorium, api penyucian, dan juga neraka. Bahkan dia pernah mendengar, jangan-jangan neraka itu enggak ada. Mengapa neraka enggak ada? Karena Tuhan itu maha baik. Ya, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha pengampun. Ya. Dulu, Ibu Bapak, gereja pernah mengajarkan kalau orang mati bunuh diri, itu tidak ada yang namanya doa, tidak ada yang namanya perayaan Ekaristi. Tapi sekarang orang mulai merenungkan misalnya saja. Kita tidak pernah tahu orang yang mati bunuh diri di saat nafasnya tinggal satu. Ya. Kemudian dia mengatakan, Tuhan ampunilah aku, ampunilah. Kita nggak pernah tahu. Ya, kita tidak. Ya paling-paling masuk purgatorium, paling-paling. Ya. Kalau neraka mungkin tidak ada, tetapi kalau gereja tidak mengajarkan itu, hidup itu jadi sembarangan. Nah itu lebih mengerikan lagi. Maka tetap diajarkan ada surga, ada purgatorium, kemudian juga ada neraka. Maka dia memilih agama Katolik. Setelah bereksplorasi, ya bereksplorasi. Sementara kalau dia mau mempelajari Islam, dia merasa orang ini merasa mata gue sipit gitu ya. Masa sih aku masuk agama ini? Tapi ada juga Ibu Bapak orang yang eksplornya memilih agama Kristen. Ketika dia coba ke agama Katolik, ibadah agama Katolik, dia bingung. Ini kok ibadahnya berdiri, duduk, berlutut, dia bingung. Ya. Maka dia mau cari yang simpel aja. Ya. Dia masuk Kristen, yang ada duduk dan berdiri. Ya kira-kira begitu Ibu Bapak. Jadi orang yang masuk dalam jalan eksplorasi. Dia ingin mengenal satu dengan yang lain. Yang berikut itu adalah, saya mau cerita nih. Teman saya, dia mengambil jalan eksplorasi. Ini calon imam loh ya. Calon imam. Dia
mungkin pada waktu itu sedang mengalami kekeringan hidup, mungkin juga sedang krisis dalam panggilan. Apa yang dilakukannya, kawan saya ini bereksperimen. Caranya apa? Caranya itu tidak mengikuti misa harian. Dia tidak melakukan doa-doa. Entahlah apakah eksperimen ini karena dia malas atau kering dalam hidup rohani, saya tidak tahu. Nah, rupa-rupanya rektor waktu itu tahu, ya, tahu mengenai calon imam ini. Dia sedang bereksplorasi mengenai Tuhan. Ya. Lalu dia ditegur dengan keras. Ya. Kalau besok saya dengar kamu tidak misa harian lagi, silakan angkat kaki dari seminari. Mungkin dia bertobat kali ya, bertobat dari ancaman itu, maka dia akhirnya mengikuti perayaan Ekaristi lagi. Sekarang sudah jadi imam. Ya. Udah hampir 25 tahun malah. Ya. Nah, orang-orang ini kalau jujur, dia mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Dan mungkin pemahaman akan Allah, ya, tentang Allah pun juga akan semakin murni dan semakin baik. Karena apa? Karena jalan eksplorasi ini. Nah, masalah dari orang-orang seperti ini itu adalah orang bisa terperangkap pada kebosanan. Ya, pada kebosanan, mungkin juga yang disebut dengan ketidaktekunan. Dia tidak tekun. Sampai-sampai akhirnya dia tidak memilih apapun, ya, memilih iman apapun di dunia ini. Maka orang-orang yang sedang bereksplor, rasa-rasanya kuncinya itu harus punya komitmen. Ya, kalau enggak, ya dia akan mudah tersesat juga. Yang berikut, yang keenam, yang terakhir, itu adalah jalan kebingungan. Ya. Jalan kebingungan itu adalah mereka yang mengalami pasang surut imannya. Ya. Ibarat kata, kalau ada orang datang kepada saya, kemudian mengaku dosa, Romo, saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Kemudian saya bingung, ini orang tidak percaya sama Tuhan, tapi kok datang kepada saya. Kemudian saya akan menunjukkan, jangan-jangan you sedang berada dalam jalan kebingungan. Imanmu bisa jadi sedang berada di titik nol, di titik zero. Atau kalau dalam istilah spiritualitas, orang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Artinya apa kekeringan rohani? Ketika aku berdoa, aku kok tidak rasa apa-apa ya. Tidak merasa damai, tidak merasa susah, bahkan juga mungkin susah, lebih susah. Ya. Kalau saya membaca, misalnya saja, saya sedang membaca ini Ibu Bapak ya, buku hariannya Suster Faustina. Menurut saya dia luar biasa, Bu. Hidupnya pasang surut imannya itu luar biasa. Bahkan dia pun juga menulis, dia bingung pada Tuhan. Dia bingung pada Tuhan. Kadang percaya, di lain waktu sulit percaya. Nah, kalau seperti ini, Ibu Bapak, atau teman-teman kita sedang mengalami jalan kebingungan. Orang-orang ini belum mengasingkan diri. Tapi mereka juga tidak begitu terikat dengan komunitas ini. Yang saya dengar tadi itu ya, apaan tuh komunitas ini? Nggak perlu. Ya. Komunitas ini penuh dengan gosip. Jangan-jangan dia sedang mengalami juga kebingungan. Ya. Atau yang saya sebut juga, jangan-jangan dia sedang berada di dalam jalan kebebasan. Dia sedang mengalami krisis
krisis juga ya akan imannya. Dan baru-baru ini Ibu Bapak, ya saya membaca sekelumit tentang cerita Albert Einstein. Ya. Pada umur 12 tahun, bocah Yahudi ini sudah tidak mau lagi mempercayai kitab suci. Dia terpengaruh oleh ahli geometri, ruang dan waktu, bahwa di dalam pemahaman ruang dan waktu itu dia mengalami keajaiban. Ya. Sebuah teka-teki besar dan kekal ya kalau dia menguasai yang namanya ilmu geometri itu. Nah, pada usia 16 tahun, Einstein meyakini ayahnya bahwa dia sudah tidak beragama Yahudi lagi. Maka dia menciptakan imannya dan sainsnya sendiri. Jadi sains, ilmu pengetahuan itu sebagai imannya. Bagi Einstein itu akhirnya dia melakukan hidup keagamaan tak berarti taat beribadat. Agama bagi dia itu adalah rasa kagum akan intelektual yang tak terhingga. Wah, ini ada anjingnya gonggong ini. Jadi ini Albert Einstein. Dia punya agama yang berbeda. Dia tidak terikat pada dogma, ya, pada gereja, pada bait Allah. Tidak. Yang dia kagumi itu adalah alam semesta. Maka kecenderungannya itu adalah dia menjadi ateis, ya, menjadi ateis. Dia bingung sebetulnya. Albert Einstein, kalau dilihat dari jalan ini, pada waktu usia muda dia mengalami kebingungan. Ya. Sementara dia kagum akan alam semesta, sementara dia tidak memiliki bimbingan, ya, entah dari pendetanya, entah dari orang tuanya, sampai akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk tidak beragama. Padahal awalnya dia masuk ke dalam atau sedang berada dalam jalan kebingungan. Atau begini Ibu Bapak, ya, ini saya sedang ikut pusing juga karena orang tuanya melarang anaknya, anak keduanya ini berpacaran dengan ya non-Katolik. Dan rasa-rasanya, kata sang ibu, anaknya ini akan pindah agama. Akan pindah agama. Dia sedang memutuskan relasinya dengan orang tuanya. Sedih sekali sih, ya. Tapi seringkali juga Ibu Bapak perhatikanlah, jatuh cinta itu bisa membuat orang jadi bingung. Jatuh cinta seringkali juga membuat orang salah mengambil sebuah keputusan. Maka disarankan ketika orang mengalami jalan ini, jalan kebingungan ini, baiknya dia lebih berdiam, hidup lebih meditatif, lebih kontemplatif. Ya. Ini jalan Tuhan ketika anak ini, jadi anak ini saya kenal sejak TK usia 5 tahun. Ya. Waktu itu saya tugas di Kelapa Gading. Jadi dia diantar oleh mamanya ke Bina Iman. Ya, Bina Iman. Karena terlalu siang, mamanya pergi ke gereja dan berdoa, si anak ini dititipkan begitu saja. Ya. Kakaknya itu juga, kakak pembina waktu itu juga sedang tidak ada. Lalu saya turun karena mau misa turun.
Kemudian saya temani sejenak anak ini. Kamu sama siapa? Dan siapa? Ya. Sampai akhirnya kuliah di Atmajaya ketemu lagi. Ya. Sampai dia selesai kuliah, kemudian kerja. Nah ini ceritanya begini. Suatu kali entah mengapa, saya menchat, ya, mengirimkan WA kepada dia. Cuma say hello aja. Say hello aja. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Ya. Kemudian dia menjawab, kabar saya kurang baik, Romo. Kabar saya kurang baik. Kemudian saya tanya lagi, kenapa kurang baik? Ya, akhir-akhir ini saya merasa relasi saya dengan Tuhan tidak baik. Muncul ya dari kurang baik, tidak baik, tidak baik. Dan oke, nah itu karena ada urusan ini itu, saya tidak membalas ya WA-nya. Kemudian sore hari, dia meng-WA saya, Romo kenapa? Kok tiba-tiba meng-WA saya, menchat saya. Kemudian sebetulnya Romo, hari-hari ini saya mengalami kebingungan. Saya mengalami kelelahan. Ya. Saya mengalami ketidakberartian di dalam hidup. Kemudian tiba-tiba saya menchat. Ya, menchat. Kemudian dia tanya, Romo kenapa sih menchat saya? Ya, menchat saya. Kemudian saya mengatakan, saya tidak tahu. Saya menchat aja. Ya, menchat. Kemudian di akhirnya, malamnya dia mem-WA saya. Mungkin ini adalah teguran saya. Romo menchat saya sedang bingung, saya sedang lelah, relasi saya dengan Tuhan kurang baik, tidak baik, bahkan tidak baik, sampai akhirnya saya dichat oleh Romo dan itu mengingatkan kembali supaya saya tetap berelasi dengan Tuhan. Ibu Bapak, dari keenam jalan ini yang saya paparkan, ya, semua jalan bisa jadi kita lalui. Tetapi ingatlah, ya, percayalah, bukan saya, ibu bapak yang mencari-cari Tuhan. Apapun jalan kita, jalan iman, jalan ketidakpercayaan, jalan pertobatan, jalan kebingungan, percayalah Tuhan akan menemukan kita. Nah, kira-kira inilah bahan yang bisa saya berikan kepada ibu bapak, 6 jalan menemukan Tuhan. Atau lebih tepatnya, 6 jalan mencari Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhanlah yang menemukan kita. Kapan, bagaimana, di mana, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin bisa jadi Tuhan menemukan kita di saat, misalnya saja saya masih ingat orang muda yang bingung dengan hidupnya, kemudian dia pergi ke pantai, kemudian sambil melihat, menghitung-hitung deburan pantai, deburan ombak yang masuk ke pantai, suatu kali dia seakan-akan mendengar bunyi, mendengar suara. Hidupmu untuk apa? Hidupmu untuk siapa? Dari suara itulah dia akhirnya berbalik. Tuhan menemukannya di mana? Tuhan menemukannya di pantai, di pinggir pantai. Ya, itu Ibu Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke host.
Itu suaranya Ibu. Belum, masih di mute. Ini saya using device. Dia udah terlanjur. Selamat malam Romo. Terima kasih sungguh pengajarannya luar biasa, di mana kami manusia mencari jalan-jalan sendiri menuju Allah. Tapi Allah sendiri yang menemukan kita. Sungguh kita punya Allah yang luar biasa. Kita selalu ingin diselamatkannya dan boleh hidup kekal bersamanya kelak di surga. Romo, saya akan tutup pertanyaan ini dengan pujian. Romo, saya minta izin dengan pujian. Ada waktu di hidupku atau jalan Tuhan, bukan jalanku. Ada waktu di hidupku, cobaan berat bukan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nanti kan jadikan semua pada waktunya. Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Pengumuman oleh Pak Frans, silahkan. Shalom, Romo Hardi, salam kenal dan terima kasih atas pengajarannya. Apapun yang kita lalui jalannya melalui pertobatan, maupun jalan kebingungan, maupun jalan eksplorasi, tapi di end of the day Tuhan akan menemukan kita sendiri. Terima kasih Romo Hardi. Untuk happy birthday Ibu Yosi, happy birthday to you. Teman-teman yang menyanyi hari ini, Ibu Yosi, Ibu Gladys sama Pak Willy, terima kasih. Bro Binar, terima kasih juga telah mengiringinya. Yang next week kita akan ketemu lagi. Pewarta akan adalah Ibu Mika Lolong. Temanya belum dikasih sama Ibu Mika Lolong, maka itu dia punya flyer belum jadi. Ada pesan sponsor yang terakhir adalah sesudah PD ini, jangan lupa langsung login ke mobile banking. Bro Jun, nomor BCA-nya Bro Jun. Nah ini saya ulangi lagi, 070
Jangan ditunda sampai besok, karena nanti lupa besok. Jadi sesudah PD ini selesai, mohon bantuannya untuk langsung login ke mobile bankingnya. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Baik, terima kasih Pak Frans dengan pengumumannya. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan doa. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan doa dan lagu penutup. Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan pengajaran. Sabda yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Harji. Betapa kami jatuh bangun untuk menemukan-Mu Tuhan. Dan kami sering menjauh dari-Mu Tuhan. Tidak percaya. Hidup kami sering penuh khawatir, takut. Kami percaya Tuhan. Engkau akan mengangkat itu semua Tuhan ketika ketika kami berserah kepadamu. Karena kami percaya Engkau akan membimbing kami. Engkau sendiri akan mengangkat kami. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di bumi. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kami semua, doakanlah kami ya Bunda. Di hari-hari ini tuh Bunda, mohonlah kepada Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kami, terus melindungi kami. Terimalah selamat kami. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan pujian bagaimana kita terpesona oleh Tuhan. Apa yang Tuhan buat untuk kita semua. How great Thou art.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.